Nah, ketika sudah standby, maka saya akan coba menjalankan kontaktor ini ya, atau men-start push button ini. Oke, dilihat 3, 2, 1. Nah, di video sebelumnya saya membahas tentang fungsi dari fase failure relay sama rangkaian kontrolnya dan rangkaian pengawasannya kayak gimana. Nah, sekarang saya akan membahas cara merakit panelnya. Jadi sebelum ke video, silahkan di subscribe dulu ya, sama di like dan ditekan loncengnya, oke? Nah, cara untuk merakit panel fase failure relay yang dibutuhkan yaitu ada MCCB, ada MCB, satu buah kontaktor, satu buah fase failure relay. Ini ada lampu yang stopnya, ini lampu yang start atau pilot lamp ya. Ini adalah push button stop dan ini push button start. Dan ini adalah sumber listrik dari RST atau dari PLN. Ini adalah netralnya dan ini adalah untuk masuk ke motornya. Perlu saya jelaskan, jika teman-teman pengen merakit langsung atau mempraktekannya, diharapkan untuk mengikutinya dari awal ya. Cara pemasangannya kayak gimana supaya teman-teman langsung paham dan bisa mempraktekkan, oke? Nah, langsung aja untuk yang pertama kali untuk pemasangan kabelnya dari mana? Nah, dari RST masuk ke MCCB. Selanjutnya kita pasang dari T masuk ke MCB yang satu fasa. Ini bisa dari R, bisa dari S, bisa dari T. Tergantung kita masang MCB-nya di mana. Saya contohkannya dari T aja ya. Oke. Sudah pasang dari MCB, selanjutnya kita pasang dari MCB masuk ke TC yang fase failure relay, yang relay ini. Nah, selanjutnya dari TA sini keluarannya masuk ke nomor 1 stop. Setelah itu dari nomor 2 masuk ke 3 start. Selanjutnya dari nomor 4 sini masuk ke A1 kontaktor. Dan dari A2 masuk ke netral. Seperti biasa sudah saya sering jelaskan, di sini perlu yang namanya pengunci. Pengunci itu harus ngambil dari start, yang dimana yang dari start itu yaitu dari nomor 3 dan nomor 4. Untuk yang pertama saya pasangkan dari nomor 3, lihat nomor 3 masuk ke 13. Selanjutnya dari nomor 4 masuk ke 14. Atau bisa ngambil dari A1 langsung di jumper masuk ke 14. Karena di sini sama kabelnya dari nomor 44 juga. Silahkan teman-teman menyesuaikan ya. Nah, ini sudah saya pasang untuk penguncinya. Untuk selanjutnya pemasangan. Nah, untuk selanjutnya pemasangan indikator lampu. Untuk indikator lampu yang start ini yang warna hijau disarankan untuk masuk di NO yang kontaktor. Yang dimana yang 1920 ini adalah NO kontaktor. Mengambil sumbernya dari mana? Bisa dari MCB sini langsung ke jumper ke 19 atau ngambil dari TC di sini bisa, silahkan. Saya ngambilnya dari TC di sini digabungin masuk ke 19 karena sama-sama dari MCB, lihat dari MCB. Selanjutnya keluarannya masuk ke indikator lampu warna hijau, yaitu yang start. Untuk selanjutnya indikator lampu yang warna merah ini dari mana? Lihat. Nah, bisa langsung juga dari 19 TC sini ya. Sama-sama dari MCB, lihat. Bisa juga dari sini. Atau langsung dari 19 ini dijemperin masuk ke 41 bisa. Silahkan, terserah teman-teman, yang penting paham, oke? Tapi ngambilnya harus dari NC ya. Ngambil dari NC. Nah, setelah itu dari 42 sini, lihat. Dari 42 sini masuk ke indikator lampu yang warna merah atau yang stop. Selanjutnya kita pasang netralnya. Ini diparalelin aja sama, lihat, masuk ke netral. Nah, untuk pemasangannya sudah selesai. Untuk rangkaian kontrolnya, lihat, hanya segini aja. Nah, sekarang untuk pemasangan pengawatan ke motornya. Caranya gimana? Simak baik-baik. Nah, dari MCCB outputnya di sini masuk ke 135. Yang 135 ini adalah kontaktor yang dari MCB, RST yang merah R, yang S-nya yang warna kuning, yang T-nya warna hitam, masuk ke kontaktor yang 135. Selanjutnya dari 246 masuk ke motor.
Oke, paham? Nah, sekarang untuk pemasangan ke relay ini kayak gimana? Lihat. Nah, dari merah masuk ke L1. Maksudnya merah ini adalah yang R-nya ya. Jadi dari nomor 1 yang R masuk ke L1 yang relay. Terus dari nomor 3 yang S masuk ke L2 yang kuningnya ya. Kabel kuning. Selanjutnya yang dari nomor 5 yang T-nya lihat masuk ke L3. Hati-hati ya, jangan salah ya, jangan sampai kebalik ya. Nah, untuk pemasangan rangkaian kontrol sama rangkaian pengawatan sudah selesai. Dan untuk rangkaian merakit panelnya hanya segini aja sudah selesai. Tidak ada tambahan apa-apa lagi. Sekarang saya akan coba untuk menjalankan cara kerjanya dari rangkaian ini. Disimak ya. Nah, sekarang saya akan meng-on-kan untuk MCB-nya. Saya on-kan MCB-nya. Nah, ketika MCB-nya di-on, maka si lampu stopnya menyala. Kenapa ini bisa menyala? Lihat aja, karena saya tadi untuk kabelnya ngambil dari NC. Jadi indikator lampu ini saya ngambil dari NC sehingga membuat lampu indikator ini menyala. Kita lihat untuk jalur arusnya dari MCB masuk, lihat. Masuk ke NC, dari keluaran 42 langsung ke lampu dan ke 0, maka lampu itu menyala. Nah, untuk selanjutnya saya akan meng-on-kan MCCB ini. Lihat, saya on-kan. Nah, ketika MCCB ini di-on-kan, maka si relay ini sudah bekerja. Sudah standby istilahnya mah. Nah, ketika sudah standby, maka saya akan coba menjalankan kontaktor ini ya. Atau men-start pas button ini. Oke? Dilihat. 3, 2, 1. Nah, ketika pas button ini di-start, maka si kontaktor ini langsung kerja. Sehingga motor pun akan berputar dan indikator lampu hijau ini akan menyala. Kenapa indikator ini bisa menyala dan indikator stopnya mati? Lihat, karena indikator yang hijau ini saya ngambilnya dari NO. Jadi ketika si kontaktor ini kerja, kan NO ini berubah menjadi NC. Sehingga arus dari sini ngalir masuk ke warna hijau. Atau indikator hijau dan ke 0. Maka indikatornya menyala. Kenapa si lampu stop ini bisa mati? Lihat, karena kan tadi saya ngambilnya dari NC4142. Sehingga keluaran dari 42 ini tidak ada yang ngalir arus. Karena kontaktornya sedang kerja. Dan NC ini berubah menjadi NO. Sehingga menandakan si motor ini berputar dan lampu yang hijau ini menyala. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba menghilangkan salah satu fase yang masuk ke motor ini. Ini kan RST nih, tiba-tiba ini lepaslah contohnya yang nomor 1 ini. Dan apa yang terjadi? Nah, ketika si nomor 1 ini lepas, maka otomatis si relay ini akan memproteksi yang lepas tadi. Sehingga si relay ini akan bekerja dan memutus NONC yang di TC TBTA ini. Maka untuk rangkaian kontrolnya akan mati dan motor pun akan langsung berhenti. Jadi gitu cara kerjanya ya. Ini cara kerjanya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi ada under voltage, ada over voltage, upper frekuensi, under frekuensi, sama fase failure. Jadi bagi yang belum nonton silahkan nonton video saya sebelumnya, oke? Jadi segitu aja untuk cara kerja dari relay ini dan cara merakit rangkaiannya. Mudah-mudahan semuanya paham. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan aja ya. Jangan lupa di subscribe sama di like dan ditekan loncengnya, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.